Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammadin wa wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kami di sini hanya dari prodi MPI 1UC Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Binggo ingin menyampaikan ataupun menjelaskan tentang kewarganegaraan agar kita semua lebih dalam untuk memahami tentang bangsa Indonesia. Dan kami di sini itu hanya menjalankan tugas dari pengampuh kami yang mulia Ustazah Ibu Fitri Amalia. Malam, Bu. Malam. Fitri malam. Jadi teori di sini cara menjelaskannya itu lewat tanya jawab. Yang bertanya itu saudara kami di sini. Ahmad Firdaus Dan Muhammad Khalil. Silakan. Ya, langsung saja dari kami. Saya ingin menanyakan tentang penjelasan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan itu apa? Yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan Islam. Sebenarnya di dalam kewarganegaraan Islam ini menunjukkan kebebasan dalam masyarakat. Jadi kalau intinya itu gini, rakyat itu raja dan pemerintahan ataupun presiden semuanya itu hanya pelayan kepada rakyatnya. Jadi di sini kami menemukan ibarat bahwasanya dalam kewarganegaraan memiliki hak tugas dan tanggung jawab. Jadi seperti pemerintah itu memiliki tanggung jawab dan hak tugas. Nah, secara umum warga negara punya hak politik penuh dan hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. berarti bebas ya? Iya, kalau rakyat itu bebas, tapi pemerintah itu ikut rakyat gitu. Oh, berarti rakyat itu yang teratas. Iya, raja lah. Kalau gampang itu raja. Oke. Ana paham tuh. Nah, Langsung saja. Ini saya juga akan bertanya. Tolong jelaskan penjelasan terkait identitas nasional bangsa Indonesia menurut saudara Alif. gini. Sebelum kita menjelaskan Pancasila ataupun identitas dalam nasional, maka kita harus tahu dulu hakikat identitasnya. Nah, ternyata kami menemukan ibarat hakikat identitas nasional Indonesia itu adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan bangsa. Makanya aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Jadi hakikat identitas itu mengaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa itu cuma. Makanya hakikat identitas nasional itu mengaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa itu. Makanya identitas itu hanya mengaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa. Gitu. Ini saya akan meminta penjelasan kepada saudara saya. Yang mana lagi? Ada. Saya termasuk orang yang banyak Saya pun masalah ya. Tolong jelaskan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Itu menurut unek-unek kepala Anda. Saat ini itu pertanyaan yang hebat. tentang negara Weli ini ya. Oke, saya jawab ya. Mungkin gini. Dalam peringkat global identitas ataupun demokrasi Indonesia itu bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 22. Jadi gini, sejak 2006 demokrasi Indonesia ini bergerak di kisaran 6,30 sampai 7,03. Itu bergeraknya demokrasi di kisaran 2006 itu dari
dari 6,30 sampai 7,03. Terus. Jadi Indonesia itu mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Jadi dari dulu sekarang perkembangan Indonesia itu Iya. makin pesat. Ini tergantung apa? Kemajuan dalam kehidupan demokrasi. Oh, Jadi kalau 2006 itu bergeraknya demokrasi Indonesia itu kisaran 6,07 sampai 7,03. Jadi dari 2006 sampai 2021 itu apa? Mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasinya saja gitu. Iya, iya. iya ya. Dan saya ingin bertanya, saya punya masalah juga tentang Indonesia di sini. Gimana itu? Gimana penjelasan tentang Ang kritik. terkait Kritis. harapan Anda tentang Presiden Indonesia yang akan datang, yaitu di 2024. Bagaimana kriteria presiden yang Anda inginkan dalam Mungkin seperti saya. 2024? Gini. Apakah mungkin seperti saya? Ya enak juga tapi gini kan. Agak palsu. Gini. Ketika kita kaitkan kepada masa khalifah sahabat apa itu 4 itu, maka ya yang pertama itu adil. Adil. Sayyidina Abu Bakar meskipun ke orang kafir itu bersifat adil karena ini bersifat sosial, maka Abu Bakar itu kok membela orang kafir karena yang orang kafir itu benar. Jadi menurut saya harapan saya pemerintah ke depan ini adil cuman. Dalam masalah sosial kepada orang kafir dan orang Islam, kalau yang orang kafir itu benar maka bela orang kafir itu meskipun itu kafir. Makanya syarat pertama pemimpin ataupun presiden itu takwa dulu. Takwa. Iya, ketika takwa sudah maka adil. Itu intinya. Dan memang ulama itu banyak syaratnya khalifah ini gini-gini, tapi intinya itu 2, takwa sama adil itu sudah. Menurut saya. Oh. Jadi kalau menurut presiden yang sekarang ini termasuk kayak itu apa enggak? Presiden sekarang ini. Oh, berarti presiden sekarang Iya, seperti yang seperti beliau. beliau Joko Widodo Itu Insinyur. masuk kriteria yang Anda sebutkan atau tidak? Apa Saya- termasuk kriteria? Kalau menurut saya iya. Iya. Karena saya tak pati akan ngelaikan ke pemerintah. Soalnya saya gak pati ke internetan. Saya di pondok hanya fokus kitab itu saja cuma. Oh iya. Iya seperti itu. Ada lagi? Udah. Ini tentang masalah kami aja. Sudah Sudah mungkin cukup. cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.